ini tuh besar sekali, ini tuh kuat sekali. Nah, inilah yang sekarang sedang dihadapi oleh Pak Purbaya. Jadi kalau misalkan beliau menang, kemungkinan menurut saya sih tipis. Yang lebih mungkin itu adalah mereka akan dibiarkan konflik berkepanjangan sampai akhir hayatnya. Ya karena memang dibutuhkan kedua-duanya. Tapi kalau ya mafianya ini yang akhirnya menang, ya Pak Purbaya mungkin akan dikalahkan dengan cara digusur sama rakyat Indonesia, digeledah rumahnya, dijarah rumahnya dan sebagainya, gara-gara dianggap gagal untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi di tahun 2026. Apakah Baraya termasuk orang yang memperhatikan dan bahkan mulai ngefans dengan Pak Purbaya? Saya ingin menyampaikan kalau dia memang benar-benar pro rakyat, kalau dia memang benar-benar layak untuk dicintai, maka saya menduga bahwa tahun depan, tahun 2026, dalam rentang waktu antara bulan Juni sampai bulan September, beliau akan digulingkan dengan cara yang sedikit menyakitkan di tengah kepungan masyarakat yang sedang demo habis-habisan, mungkin di Jakarta. Ini sekali lagi masih prediksi, tapi di episode ini saya akan jelaskan kenapa itu menjadi masuk akal. Hal mula-mula yang harus kita bahas terkait dengan Pak Purbaya itu adalah bagaimana skema kekuatan politik Pak Prabowo Subianto. Dan bagaimana lihainya beliau, hebatnya beliau, pinternya beliau, berwawasan dan berpengetahuannya beliau dalam dunia politik. Sedemikian sehingga kita mengetahui bahwa sepanjang era pemerintahannya yang 1 tahun ini, kita diserang oleh begitu banyak isu-isu yang buruk tentang pemerintahan, tentang begitu banyak demonstrasi-demonstrasi yang mengarah kepada orang-orang yang menjadi elit kekuasaan, tetapi Pak Prabowo hampir tidak tersentuh. Baik itu soal Indonesia gelap maupun kabur aja dulu, kemudian cerita tentang DPR, kemudian pagar laut, ijazah Pak Jokowi dan sebagainya, tidak ada satupun di antara mereka semua yang langsung menyasar kepada Pak Prabowo. Karena posisi Pak Prabowo itu memang secara taktis dan strategis sudah diperhitungkan agar aman dari semua hal. Itulah alasan kenapa misalkan Pak Prabowo itu bikin makan bergizi gratis, yang itu sama sekali tidak diserahkan, tidak diperuntukkan untuk rakyat Indonesia, tetapi diperuntukkan agar koalisinya kuat. Itu adalah bagi-bagi kue gitu kan. Kemudian kita juga melihat betapa gemuknya pemerintahan, itu juga adalah bagi-bagi kue, kue kekuasaan. Kemudian tentang betapa padatnya koalisi, ya sama aja itu. Jadi semuanya memang digunakan untuk menopang kekuasaan Pak Prabowo secara politis, sedemikian rupa sampai beliau hampir tidak tersentuh. Nah, tapi kemudian di sini ada masalah. Kalau koalisinya banyak, kalau bagi-bagi kekuasaannya banyak, maka ini kan bermasalah, ini dilema. Di mana orang-orang yang berkoalisi itu kan sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jadi misalkan ada Nasdem dan ada PKS memiliki kepentingan yang berbeda tapi diikat dalam satu koalisi yang sama. Mereka tidak cukup hanya dengan dibagi-bagi kue karena mereka akan membawa ideologi mereka, pemikiran mereka, wawasan mereka, dan sponsor-sponsor mereka yang akhirnya koalisi besar itu bisa aja retak, saling serang satu sama lain, saling buka aib satu sama lain dan sebagainya. Nah, jadi secara teoritis koalisi besar Pak Prabowo itu rentan. Nah, tetapi inilah jagonya Pak Prabowo adalah walaupun berpotensi rentan, koalisinya itu bisa di-cover dengan sebaik-baiknya. Caranya, salah satu cara yang digunakan oleh Pak Prabowo adalah beliau itu ahli sekali dalam manajemen konflik. Menciptakan secara sengaja atau memelihara secara sengaja konflik-konflik yang ada di belakang untuk kemudian dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaannya. Jadi misalkan begini, di lingkar terdalam Pak Prabowo itu ada Pak Dasko. Pak Dasko itu kuat luar biasa. Seorang pemikir politik yang ya, cerdas luar biasa, bisa mengontrol dan mengatur luar biasa. Tetapi Pak Dasko itu bisa aja terlalu overpower, bisa aja menjadi terlalu besar dan itu bisa aja menggerus kekuasaan Pak Prabowo. Nah, bagaimana cara yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Datangkan musuhnya dalam tanda kutip. Siapa? Pak Syafri Samsudin. Pak Syafri Samsudin diberikan tempat di ring terdalam bersama Pak Prabowo, padahal Pak Syafri dengan Pak Dasko itu musuhan, gontok-gontokan sebenarnya. Yang satu militer pelaku, yang satu militer teoritikus. Nah, itu
permusuhan, persaingan di antara mereka tuh sengaja dibiarkan oleh Pak Prabowo, tapi dua-duanya tuh diikat dalam ring terdalamnya. Agar apa? Agar satu sama lain menjadi mulai takut dan khawatir dengan orang lain, dan keduanya itu minta menggelayut kepada kekuasaan Pak Prabowo. Akhirnya mereka adiksi terhadap Pak Prabowo, dan akhirnya Pak Prabowo bisa mengendalikan keduanya. Begitu. Nah, jadi orang-orang yang bermusuhan sengaja dipelihara. Atau misalkan kita juga bisa melihat di kubu pemerintahan yang sekarang itu kan ada orang yang pro pada Pak Jokowi dan ada orang yang anti terhadap Pak Jokowi yang mengikuti Pak Prabowo sejak zaman dulu misalkan yang begitu. Nah, itu sengaja dipertahankan persaingan di antara mereka. Bahkan Pak Rocky Gerung itu sampai direkrut sama Pak Prabowo melalui Pak Dasko gitu. Ya biar menjadi bagiannya untuk menyerang kubu yang Pak Jokowi gitu. Dan kubu Pak Jokowi juga tetap ada bersama Pak Prabowo gitu. Jadi dua-duanya ketergantungan sama Pak Prabowo. Jadi jeniusnya Pak Prabowo itu seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan Pak Purbaya? Nah, gini ceritanya Baraya. Ini dalam pikiran saya ya. Jadi Pak Prabowo itu kemarin lalu itu mendapatkan sebuah usulan, ayo gimana caranya kita bikin yang namanya Danantara. Jadi semua aset dan semua hasil-hasil dari BUMN yang ada di Indonesia itu akan dikumpulkan dan dikelola menjadi aset yang lebih besar lagi atau menjadi keuntungan yang lebih besar lagi. Begitu. Idenya itu sebenarnya diserahkan di zaman dulu itu kepada Pak Jokowi. Tetapi karena Pak Jokowi itu adalah orang yang berlatarnya bukan ekonomi, sehingga beliau tidak memprioritaskan itu. Nah, pas masa kekuasaan Pak Prabowo bermula, Pak Prabowo itu saya pikir adalah presiden yang paling melek soal ekonomi sejak reformasi. Saya sih mengiranya seperti itu. Makanya ketika ada usulan Danantara langsung aja, oke, ini bagus sekali. Langsung kita gerakan begini dan begitu dan sebagainya. Nah, tetapi ketika bulan Februari Danantara itu diwujudkan, ternyata Danantara itu bersiap-siap akan menjadi sebuah monster yang luar biasa besar. Bagaimanapun ada ratusan BUMN yang ada di bawahnya, asetnya begitu banyaknya ribuan triliun. Kemudian keuntungannya berapa, dan orang-orang yang ada di dalamnya tentu adalah orang-orang yang sangat besar, sangat kuat. Dan yang lebih mengerikan daripada itu adalah bahwa Danantara itu kan mengumpulkan aset-aset dan keuntungan dari BUMN. BUMN itu sudah kita kenal sebagai sarang mafia dan koruptor. Maka ketika Danantara dibikin, dia bukan hanya menjelma menjadi sosok monster yang sangat besar, yang memegang aset begitu banyaknya, tetapi di sana juga diprediksi akan dipenuhi oleh para mafia dan para koruptor. Nah, Pak Prabowo itu berpikir bagaimana Danantara yang begitu besar itu tidak menggerus kekuasaannya. Nah, dipikir-pikir, monster apa yang sama kuatnya yang bisa mengimbangi Danantara dan itu ada di bawah Pak Prabowo. Nah, setelah dipikir-pikir tentu saja jawabannya adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu monster Baraya, maksudnya dalam artian dia itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bayangkan aja, dia mengendalikan fiskal, dia mengendalikan moneter, dia mengendalikan gaji setiap karyawan di setiap kementerian yang ada. Dia megang pajak. Ingat Baraya, 80% dari penghasilan negara kita tahunan itu dari pajak. Nah, pajak itu dipegangnya adalah sama Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu overpower. Seluruh kementerian yang ada di Indonesia itu minta duitnya, minta jatahnya, bahkan dianggarkannya itu adalah oleh Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu adalah nyari duit iya, jadi kasir iya, jadi bendahara iya gitu. Ini cukup membingungkan, tetapi memang kenyataannya di Indonesia itu seperti itu. Nah, inilah yang sudah dipersiapkan oleh Pak Prabowo untuk mengimbangi kekuatan masif dari Danantara. Makanya, Baraya mungkin sadar atau tidak, ada perbedaan signifikan Kementerian Keuangan di zaman Pak Jokowi dengan di zaman Pak Prabowo. Di zaman Pak Jokowi, Kementerian Keuangan itu masih di bawah Menko, baru nanti ke Presiden. Nah, sedangkan di zaman Pak Prabowo itu langsung, jadi Kementerian Keuangan itu langsung tepat di bawah kekuasaannya Pak Prabowo. Nah, jadi dari sinilah kita bisa menemukan perimbangan kekuatan yang benar-benar dikonsolidasikan secara sengaja oleh presiden kita. Jadi orang yang
anti Jokowi dan pro Jokowi itu sama-sama disimpan di lingkar terdalamnya agar mereka saling bermusuhan tetapi saling ketergantungan kepada Pak Prabowo. Begitupun misalkan kekuatan di dunia militer. Ada Pak Dasko dengan ada Pak Syafri Samsudin dan banyak lagi lah teman-temannya. Nah, ini perimbangannya adalah Danantara sudah dibikin, lalu Kementerian Keuangan diberikan akses yang lebih besar langsung kepada Pak Prabowo gitu. Makanya kemarin itu ada sebuah momentum ketika Ibu Sri Mulyani memang mengundurkan diri gara-gara gerakan yang terus-terusan menekannya. Kemudian siapa penggantinya? Penggantinya adalah Pak Purbaya. Pak Purbaya itu langsung melakukan serangan bertubi-tubi terhadap Danantara dan BUMN. Iya kan? Jadi Pak Purbaya itu dengan transparan dan dengan gamblangnya mengatakan kepada rakyat yang sebelumnya tidak pernah berani disampaikan. Misalkan, Pertamina tuh kilangnya dibakar. Saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Karena dia ribut gini. Jadi Pertamina tuh ada mafianya dan mafianya itu suka bakar dan memang masuk akal. Jadi Pertamina itu kan biasanya suka bakar kilangnya sendiri. Ya teori konspirasi, tapi Pak Purbaya sendiri kan bilang seperti itu. Jadi kalau misalkan mau impor dan impornya harus besar, ya kilangnya dibakar gitu. Jadi rugi kan negara rugi, tapi kan harus impor. Nah, jadi harus impornya itu si mafianya main di situ dan sebagainya gitu. Nah, Pak Purbaya itu tidak henti-hentinya melakukan serangan-serangan terhadap orang-orang yang berhubungan langsung dengan Danantara gitu. Dan direspon kan Danantara langsung marah minta DPR supaya menindak ini, kemudian ada drama yang sangat luar biasa, tetapi intinya bagi saya ini adalah pertentangan yang nyata dan ini sudah diatur oleh sedemikian rupa oleh presiden kita. Jadi kekuatan masif Danantara yang memegang begitu banyak kekuatan BUMN dengan aset-asetnya yang luar biasa dibenturkan dengan Menteri Keuangan yang juga memegang uang begitu banyaknya, benturkan. Dan karena Danantara itu latarnya adalah dari BUMN dan BUMN itu banyak mafianya, maka itu juga dibenturkan sebenarnya dengan Menteri Keuangan yang basisnya itu adalah para birokrat. Jadi begini Baraya, saya harus minta maaf, anggaplah ini salah, anggaplah ini keliru, anggaplah ini tudingan yang tidak berisi, tetapi dalam pikiran saya sebenarnya pemerintah kita tuh sangat-sangat membutuhkan mafia. Dan bisa dibilang presiden kita atau ya siapapun yang ada di ring kekuasaan terdalam itu mereka tuh selalu membutuhkan bendahara dari para mafia itu untuk bisa melanggengkan atau untuk bisa mencapai kekuasaan. Jadi ada oligarki, ada mafia yang memang mendanai politikus-politikus level atas kita itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pemerintah kita itu kalau misalkan mau menjalankan sesuatu dan itu nyuruhnya misalkan kepada birokrat, Baraya tahu kan kualitas birokrat kita gitu. Jadi ya simpelnya gini lah, ada pemerintah, saya mau bikin KTP, itu kalau nggak ada tips apa itu nggak akan dikerjain seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dibiarin aja kayak gitu. Saya mau lapor begini dan begitu, itu nggak akan ditindaklanjuti, mereka bakal main game aja gitu. Nah, karena itu pemerintah itu banyak menggunakan atau terpaksa menggunakan para mafia daripada nyuruh para birokrat untuk kerja gitu. Karena kalau misalkan ke mafia, biasanya cepet dikerjainnya. Ya walaupun mereka mintanya juga lebih gitu, tapi dikerjain daripada sama birokrat itu tuh nggak kerja sama sekali gitu. Nah, jadi mafia dengan birokrat itu juga sebenarnya ada di posisi yang sangat berlawanan, sangat bertentangan. Jadi kalau misalkan Kementerian Keuangan itu penuh dengan para birokrat, maka Danantara dengan BUMN yang menjadi sarang koruptor itu juga penuh dengan mafianya. Nah, itu dibenturkan aja kayak gitu. Dua-duanya dalam tanda kutip ya, saya mohon maaf, tapi dua-duanya baik mafia maupun birokrat itu dibutuhkan sama pemerintah, sama elit penguasa kita, bukan sama pemerintah, sama elit penguasa kita. Nah, tapi itu sengaja sekarang perimbangannya dibuat menjadi lebih terbuka lagi gitu. Jadi kedua-duanya tuh main buka-bukaan. Nah, Pak Purbaya itu kan main buka-bukaan aja semuanya tuh. Ini ada mafia di sini di Pertamina gini-gini, saya akan datang sidak langsung belusukan ke BUMN dan sebagainya. Kemudian nanti saya akan kejar itu orang-orang yang suka ngemplang pajak, itu ada berapa triliun di luar, saya mau tarik lagi. Kita punya list 200 penunggak pajak besar dalam waktu dekat yang akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi dia bilang akan mengatakan seperti itu dan sebagainya, taktis sekali, strategis sekali, nah, cepat sekali gerakannya. Tetapi, nah ini yang menjadi masalah. Gerakan-gerakan Pak
Purbaya ini itu adalah gerakan yang sangat cepat dan jangka pendek. Jangka panjangnya nampaknya saya belum bisa membaca kenapa jangka panjangnya nampaknya tidak diperhatikan gitu. Tapi jangka panjangnya bermasalah dan ditambah lagi gini Baraya, eh ini ada keunggulan lagi ya. Jadi mafia-mafia di Indonesia itu punya mata-mata, punya intel dan punya perwakilan di media-media masa kita. Itu yang ditudingkan seperti itu gitu ya. Karena memang banyak kejadian ya di media-media mainstream kita atau influencer-influencer kita itu banyak yang ternyata itu adalah anak buah dari mafia, dibayar oleh mafia tanpa kita ketahui. Ada yang katanya seperti itu gitu ya. Nah, itu kekuatan media mereka itu sanggup untuk bikin Indonesia tuh chaos, bikin Indonesia tuh perang, sama kayak kemarin gitu ya. Aktivis-aktivis nggak mau demo, tapi kenapa tiba-tiba ada yang demo, ada yang bakar halte gitu. Itu kan anggarannya, duitnya yang menyokongnya itu dari mafia gitu. Nah, sekarang itu dilawan dan dibenturkan dengan buzzernya Kementerian Keuangan. Jadi Baraya, saya lupa di episode yang mana, tapi saya pernah menjelaskan bahwa di antara semua kementerian yang ada di Indonesia, yang buzzernya paling kuat itu adalah Kementerian Keuangan. Kuat sekali buzzernya. Itu sampai mengendalikan opini dan isu gitu, atau meredam isu gitu ya. Jadi kayak kemarin dulu itu ada masalah Kortax gitu ya, yang bermasalah baik aplikasinya, harganya, potensi korupsinya dan sebagainya itu besar sekali. Dan orang-orang benci banget sama Kortax itu karena dulu tuh kita mau bayar pajak itu harus lewat situ dan itu gak jalan-jalan gitu. Itu kesalnya luar biasa gitu. Termasuk saya pada waktu itu gitu. Mau bayar pajak malah dipersulit. Tapi walaupun pengalaman masyarakat secara akumulatif itu menganggap bahwa Kortax itu jelek, pas kita cari di Google, gak ada yang jelek, netral aja semuanya. Gini cara Kortax gini. Ya pas saya cek di analisis media, iya yang Enigma itu ya, ya ternyata memang ada pihak, dugaan saya dari Kementerian Keuangan, ada pihak yang memang mampu mengatur opini dan isu-isu di masyarakat gitu. Termasuk juga ketika Pak Purbaya naik itu, beranda kita itu Pak Purbaya belum ngomong apa-apa, baru sedikit, belum bikin gebrakan yang terlihat gitu, baru sedikit, tapi itu langsung jadi media darling di mana-mana gitu. Di beranda saya tuh itu Pak Purbaya tuh ada lagi. Bahkan ketika ngomongnya nggak penting-penting amat gitu, tapi itu langsung ya karena buzzernya tuh kuat. Di antara semua Kementerian Keuangan itu adalah yang buzzernya paling kuat menurut saya. Nah, inilah yang akhirnya dibenturkan juga dengan kekuatan para mafia di BUMN, di Danantara dan sebagainya. Mereka tuh sekarang lagi perang di media tuh, gontok-gontokan, yaitu itu menguntungkan kekuasaan Pak Prabowo dan kalau beruntung itu juga sepertinya akan menguntungkan rakyat Indonesia. Skenarionya adalah kalau Pak Purbaya yang memang kuat, cukup kuat, itu bisa mengalahkan jaringan mafia, khususnya mafia migas di Indonesia. Syukur kalau misalkan begitu kita akan berhasil dan mungkin kita akan naik ekonomi kita tuh sekitar 6 atau 7% seperti yang diduga sama Pak Purbaya gitu. Tapi kalau misalkan yang kalah itu adalah Pak Purbayanya, nah kalau yang kalah, nah, ini yang jadi masalah gitu. Kalahnya tuh gimana? Jadi gini lah Baraya, sekarang utang kita tuh gede banget dan utang jatuh tempo kita itu OTW itu 800 T yang harus segera dibayar. Kapan bayarnya? Mungkin tahun depan ya, sekitar bulan Mei. Biasanya, tapi nggak selalu kan itu banyak gitu ya. Tapi oke lah kita anggap bulan Mei gitu ya. Nah, kalau misalkan utang itu dibayar dan jatuh temponya segitu dan kita memang harus bayar, maka dugaan saya Pak Prabowo itu akan kembali melakukan efisiensi, termasuk juga ke daerah-daerah itu ongkosnya akan dipotong gitu ya, biaya pendidikan, anggaran apa segalanya akan dipotong dan itu tuh akan langsung kerasa ke masyarakat. Saya kayak kemarin Bupati Pati gitu. Kenapa dia naikin PBB sampai sekian ratus persen? Ya karena dipotong dana untuk daerahnya gitu. Dan itu akan terjadi lagi ketika kita memang harus bayar utang. Nanti yang 800T itu gitu. Nah, itu mungkin akan menciptakan gejolak lagi buat masyarakat dan kemudian mafia-mafia itu akan menungganginya lagi, membiayainya lagi dan kemudian menciptakan chaos yang lebih besar dan sejak saat itulah mungkin Kementerian Keuangan itu yang akan menjadi sasaran utama, sasaran empuk dari serangan-serangan masyarakat yang otaknya dikendalikan oleh para mafia itu. Makanya saya pikir mungkinkah Pak Purbaya itu melanjutkan perjuangannya untuk melawan mafia-mafia itu?
Iya, skemanya akan terjadi seperti itu. Ya bisa aja, karena Pak Reza Halid itu sampai sekarang tuh masih ada. Entah dia bersembunyi di Singapura atau di Malaysia, ya nggak tahu. Tapi kan masih ada dan masih memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar untuk mengancam dan mengintimidasi pejabat-pejabat kita dan aparat-aparat kita gitu. Jadi ya kita harus jadikan itu sebagai bagian dari daftar kemungkinan gitu. Bayangkan Baraya, mafia itu khususnya mafia migas itu adalah yang paling kuat bahkan di seluruh dunia. Baraya bisa cek di seluruh dunia itu mafia migas itu memang benar-benar berkuasa. Kadang-kadang lebih berkuasa daripada pemerintahannya sendiri. Di Indonesia mafia migas itu sampai berhasil membuat Ahok bungkam. Mafia gas di Indonesia, mafia minyak dan gas di Indonesia itu sampai bisa menciptakan kerugian yang konon katanya itu 1.000 triliun di Pertamina. Ada cerita ngoplos, ada cerita impor yang tidak dibutuhkan dan sebagainya. Sampai bakar-bakaran minyak sama dirinya sendiri bakal kilang, itu juga dilakukan sama mereka. Jadi ini tuh besar sekali, ini tuh kuat sekali. Nah inilah yang sekarang sedang dihadapi oleh Pak Purbaya. Jadi kalau misalkan beliau menang, kemungkinan menurut saya sih tipis. Yang lebih mungkin itu adalah mereka akan dibiarkan konflik berkepanjangan sampai akhir hayatnya. Ya karena memang dibutuhkan kedua-duanya. Tapi kalau ya mafianya ini yang akhirnya menang, ya Pak Purbaya mungkin akan dikalahkan dengan cara digusur sama rakyat Indonesia, digeledah rumahnya, dijarah rumahnya dan sebagainya, gara-gara dianggap gagal untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi di tahun 2026. Di masa pemerintahan Bung Karno dan awal pemerintahan Pak Harto, Indonesia membangun fasilitas-fasilitas yang megah untuk kebanggaan dan untuk fasilitas rakyatnya. Kita mengetahui ada Gelora Bung Karno, kemudian ada Jembatan Semanggi, kemudian ada Bendungan Jatiluhur, dan ada juga gedung DPR MPR. Tahukah Baraya bahwa di antara semua itu yang mengerjakannya dan atau yang merancangnya itu adalah seorang profesor jenius yang bernama Insinyur Sutami. Apa yang spesial dari beliau? Pertama, beliau prestasinya luar biasa. Sampai-sampai beliau adalah Menteri Pekerjaan Umum paling lama berkuasa di Indonesia, yaitu 12 tahun. Ada 4 kabinet yang terus-terusan memaksa dia untuk menjadi menteri. Tetapi hal yang sangat luar biasa adalah bahwa beliau hidup sangat-sangat sederhana. Coba Baraya bayangkan sebagai Menteri Pekerjaan Umum di mana beliau mengerjakan proyek-proyek raksasa di Indonesia, rumahnya sendiri itu bocor di mana-mana. Sampai ketika Lebaran, tamu-tamu datang, mereka kagetlah. Rumah dari orang yang nomor 1 membangun Indonesia itu justru bocor-bocor. Dan rumah itu ternyata juga bukan rumah dinas. Beliau memutuskan untuk tidak menerima fasilitas negara yang bagaimanapun, dan karena itu beliau lebih memilih untuk mencicil rumah yang rumahnya juga ternyata tidak layak untuk ukuran seorang menteri. Beliau pergi kemana-mana tidak dikawal, beliau tidak menerima tunjangan yang begini dan begitu, beliau hidup sederhana. Dalam takaran menteri paling berprestasi pada waktu itu, beliau memutuskan untuk tidak menerima tambahan uang dari mana-mana, hanya gajinya saja. Dan saya tidak benar-benar mengetahui apakah ini sebuah aib atau justru kedermawanan. Ketika beliau lengser dari jabatan menteri, beliau ternyata tidak memiliki penghasilan yang layak. Sampai rumahnya yang sering bocor itu alih-alih diperbaiki, justru malah beliau nunggak tidak mampu bayar listrik dan akhirnya listriknya dicopot. Beliau itu Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kelistrikan Nasional, tapi setelah lengser, beliau tidak bisa bayar listrik. Begitu. Dan yang ironinya lagi adalah beliau meninggal di usia 52 tahun, relatif muda, karena alasannya tidak mampu menanggung biaya rumah sakit. Beliau kena liver, juga ada kemungkinan kanker, kemudian beliau harusnya datang ke rumah sakit untuk pengobatan begini dan begitu, tapi karena biaya yang tidak cukup, beliau akhirnya meninggal. Nah, ini selevel menteri Baraya. Kenapa beliau memutuskan untuk menjadi seperti itu? Ya karena apa?
Sejak kecil keluarganya meneguhkan prinsipnya bahwa hidup itu harus sesuai dengan Islam, dan dalam Islam amanah itu harus diperjuangkan dan dijunjung tinggi. Jadi ketika sadar beliau menjadi menteri dengan anggaran paling besar di Indonesia, justru beliau ketakutan luar biasa, takut dan khawatir kalau ada dari uangnya itu yang bercampur dengan uang rakyat. Apakah Baraya percaya ada pejabat seperti itu di Indonesia? Ya ada, dan bukan hanya satu. Ternyata di Indonesia ada cukup banyak pejabat-pejabat yang sangat idealis, sedemikian sehingga menolak untuk memiliki fasilitas negara dan menolak untuk hidup bermewah-mewahan hanya demi satu prinsip, menjaga amanah. Nah, di episode ini kita akan bahas beberapa orang di antara sekian banyak orang-orang yang seharusnya menginspirasi dan mengutuki para koruptor-koruptor di negara ini hari ini. Saya yakin dalam khayalan Baraya, kalau ada seorang yang menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia, menteri kemakmuran, menteri keuangan, maka dia pasti bergelimang harta. Ya, tentu saja, karena Menteri Keuangan, apalagi Gubernur Bank Indonesia, itu gajinya mentereng, mencolok, luar biasa besar. Tetapi di Indonesia ada Menteri Keuangan yang paling miskin. Bahkan di antara tokoh-tokoh sejawatnya, beliau adalah yang paling miskin. Siapa itu? Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan paling miskin dalam sejarah. Baraya misalkan bisa membandingkan waktu beliau menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, istrinya itu jualan gorengan untuk bisa menutupi kehidupan keluarganya. Jualan gorengan, dan itu pun sebenarnya diketahui oleh tetangganya, oleh anak-anaknya dan sebagainya. Sempat anaknya itu komplain, "Bu, saya malu, Bapak kan menteri, kenal sama Pak Karno dan Pak Hatta, tolong minta uang ke mereka karena kesulitan ekonomi kita," gitu. Masa jualan gorengan, kan itu agak malu gitu. Nah, kata si istri dari Syafruddin Prawira Negara dikatakan, yang memalukan itu adalah yang kayak usul kamu itu. Yang memalukan itu adalah yang minta-minta ke orang lain. Yang memalukan itu adalah yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jualan gorengan itu adalah sesuatu yang terhormat. Nah, itu prinsip Baraya. Dan luar biasanya apa? Pada waktu itu istrinya lagi hamil, dan ketika melahirkan anaknya bahkan tidak dipakaikan gurita. Baraya tahu ya, waktu zaman dulu anak-anak bayi itu dipakaikan gitu ya untuk menahan tali pusarnya dan sebagainya, pakai gurita. Baraya cek silahkan di online harga gurita itu berapa gitu. Tapi pada waktu itu Pak Syafruddin Prawira Negara sampai tidak memiliki uang untuk membelikan anaknya gurita, padahal lahiran. Nah, semiskin itu kondisinya. Kenapa bisa semiskin itu? Ya, karena jelas beliau itu menolak semua fasilitas negara, kemudian berprinsip agar karena dirinya adalah pejabat, maka pejabat itu memegang amanah. Dan karena itulah maka dirinya memutuskan untuk menjadi bagian yang mewakili rakyat. Termasuk dalam hal kemiskinan. Beliau Menteri Kemakmuran, ya kalau yang lain belum makmur, ya saya juga belum makmur. Karena itu justru adalah tanggung jawab saya. Selaku saya Menteri Kemakmuran tapi belum bisa memakmurkan, ya saya juga tidak layak untuk hidup makmur. Ada praktek yang unik yang dijalankan dalam kehidupannya. Yaitu begini, kalau di rumah ada cadangan makan sampai 5 hari berikutnya, cadangan beras misalkan sampai 5 hari berikutnya, itu beliau anggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Karena itu, maka kalau ada cadangan hari ke-6, itu wajib diserahkan kepada fakir miskin, kepada orang lain. Jadi jatah dirinya, jatah makanannya itu tidak boleh lebih dari 5 hari. Kalau lebih harus dibagikan kepada orang lain. Nah, ini berarti bayangkan Baraya semiskin apa kehidupan beliau, tapi kemiskinan itu dia putuskan sendiri. Karena apa? Amanah. Sempat ini bukan hanya soal menolak korupsi, tentu saja. Ini bukan soal menolak kolusi, tentu saja. Dia tidak sama sekali untuk melakukan hal-hal yang semacam itu. Tapi sempat bahkan beliau itu menolak hal-hal yang halal. Ada ormas Islam datang, "Pak, Bapak kan Menteri Kemakmuran, saya minta ini untuk ormas, ini untuk yatim piatu, ini untuk ini itu dan sebagainya, untuk pendidikan dan sebagainya. Bisa nggak proyeknya itu diserahkan kepada saya?" Itu kan halal sebenarnya, itu kan proyek yang diserahkan untuk masyarakat, ya dialokasikan ke dia juga boleh. Tapi Pak Syafruddin Prawira Negara pada waktu itu menolaknya. Alasannya apa?
berarti kamu datang ke sini menganggap saya adalah orang dalam. Jadi silahkan ikut prosedur yang berlaku. Begitu hati-hatinya beliau terhadap uang amanah negara yang diserahkan kepada dirinya. Maka alih-alih bermewah-mewahan, beliau itu tertekan dan terus-terusan hidup dalam ketakutan dan kesedihan karena takut kalau amanahnya itu tidak terlaksana. Nah, dengan prinsip seperti itu, Baraya mau nggak kalau orang-orang semacam itu tuh kita edotensei gitu. Kita jadikan mereka itu adalah pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat untuk hari ini. Karena sebetulnya ya kita tuh butuh untuk hari ini orang-orang yang seperti itu. Bukan hanya pencitraan, bukan hanya pamer omon-omon anti korupsi dan sebagainya. Bukan, tapi benar-benar bekerja dan menampakkan diri kepada masyarakat dan menunjukkan langsung pada contoh untuk memelihara amanah. Begitu. Ada lagi nggak? Ada, banyak Baraya. Saya bilang juga banyak. Tapi ya karena kita keterbatasan durasi, kita misalkan cek Pak Hugeng. Nah, Pak Hugeng itu adalah salah satu pejabat paling jujur di Indonesia juga. Dan beliau adalah satu-satunya polisi yang dinotis sama Gus Dur. Jadi Gus Dur itu pas ditanya tentang polisi jujur, Gus Dur itu menyebut 2 diantaranya itu hanya lelucon. Polisi tidur dan patung polisi. Yang satu lagi Pak Hugeng. Pak Hugeng Iman Santoso. Nah ini legend banget di antara para kepolisian Baraya. Jadi Pak Hugeng ini orang yang meniti karir kepolisian sampai posisi tertinggi jadi Kapolri, tapi tidak ada satupun di dalamnya itu yang urusannya dengan suap, urusan orang dalam, urusan koneksi dan sebagainya. Semuanya urusan prestasi. Dan selain prestasi itu kejujurannya itu legendaris banget Baraya. Jadi misal ya, beliau itu sempat pas awal-awal karir kepolisian ya, beliau itu sempat ditawarin fasilitas perabotan rumah, mobil yang mewah-mewah di Medan itu sama pengusaha Medan untuk melancarkan bisnisnya apa segala rupa kayak gitu. Tiba-tiba dikirimin ke rumahnya. Istrinya kaget. "Papa, ini kenapa ada paket-paket banyak kayak gini?" "Oh, ya udah simpen di luar sana semuanya, simpen di pinggir jalan. Kalau ada yang mau ngambil silakan aja." Gitu. Jadi Sigma male banget. Karena apa? Karena itu adalah uang haram. Kemudian pernah juga disuap sama duit banyak ditolak, disuap sama cewek dikasih ya itu juga ditolak gitu. Jadi ini benar-benar Sigma male. Jadi kalau misalkan orang zaman sekarang itu dikatakan cobaan untuk cowok zaman now itu adalah harta tahta wanita, itu tidak mempan sama sekali untuk Pak Hugeng. Pak Hugeng itu ditawarin tahta karena prestasi dia tuh, bukan gara-gara apa-apa, gara-gara amanah. Ditawarin cewek dia tolak, ditawarin harta dia tolak sama sekali. Bukan hanya harta haram yang jelas-jelas itu melanggar amanahnya, yang halal pun kalau itu meragukan itu sama beliau tuh ditolak. Misalkan gini, kan beliau itu sangat legendaris, sangat membanggakan. Dia tuh dicintai sama rakyat, dicintai sama pemerintah. Karena itu, maka istrinya tuh satu waktu buka toko bunga. Ternyata laku. Karena apa? Ya karena dicintai itu. Wow, itu toko bunganya Pak Hugeng, langsung rakyat berdatangan ke sana untuk membeli. Tak berapa lama setelah itu Pak Hugeng menutupnya. Kenapa? Ya iyalah saya tutup. Ya karena ini kan sebenarnya orang-orang membeli ke sini itu ternyata gara-gara dia suka sama saya. Ya itu sama sekali gak profesional, itu justru malah mematikan usaha-usaha toko bunga yang lain. Karena itu tutup saja. Nah begitu. Itu kan halal, tapi ditutup gitu. Karena khawatir itu mengganggu usaha-usaha orang lain dan takut dirinya akhirnya dikultuskan. Terus ada hal yang halal lain yang dia tolak. Ini yang halal loh ya, bukan haram. Yang halal. Jadi suatu kali ada istri dari Duta Besar PBB untuk Indonesia datang berkunjung, kemudian mobilnya dicolong orang, hilang. Lapor kepada polisi, lapor kepada Pak Hugeng. Sama Pak Hugeng langsung gercep. Gak ada suruh laporan dulu gini-gini, gak ada cerita-cerita yang kayak gitu. Langsung dikejar, langsung ketangkep. Mobilnya terselamatkan, pencurinya ketangkep. Sudah, terima kasih. Tak lama setelah itu, Ibu Duta PBB yang merasa terharu dan merasa sangat senang dengan prestasi Pak Hugeng itu langsung mengirimkan kalung 5 gram, kalung emas. Itu ditolak.
Dikirimin lagi, ditolak lagi. Pak, ini ucapan terima kasih saya untuk Bapak. Kenapa ditolak? Kalau Bapak nggak mau ya buat istri aja. Ini kan kalung emas. Lalu kata Pak Hugeng apa? Ya, kenapa harus berterima kasih atas tugas yang memang jadi amanah saya? Saya polisi. Saya harus nangkap penjahat. Ketika ada orang yang laporan saya karena menjadi korban kejahatan, ya saya tangkap dia. Kenapa saya dikasih hadiah? Kan itu emang kerjaan saya. Nah, itu pikirannya. Karena itu kerjaan saya, ya udah saya nggak usah dikasih hadiah. Karena apa? Karena saya sudah dikasih gaji. Begitu. Nah, jadi ini benar-benar polisi yang amanah luar biasa. Sayangnya Pak Hugeng ini tidak menjadi Kapolri dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena beliau selain jujur, selain anti suap, selain anti hal-hal yang meragukan, beliau juga sebenarnya adalah orang yang berani melawan kejahatan, termasuk kejahatan itu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat besar. Jadi beliau dipecat itu gara-gara urusan berhadapan dengan mafia. Jadi kalau tidak salah ceritanya dulu tuh ada kasus sum kuning. Baraya silahkan cek. Jadi kasus sum kuning itu ada perempuan penjual telur diperkosa sama banyak anak pejabat di geng-beng gitu loh. Nah, sama si anak pejabat itu memfitnah dan bahkan sum kuning itu ditulisi sebagai anak buah PKI. Jadi udah mah diperkosa, kemudian duitnya diambil, kemudian dia dinistakan dan dituntut di pengadilan sebagai orang komunis. Nah, ini Pak Hugeng tidak terima. Pak Hugeng langsung bikin tim khusus untuk menyelidiki ini. Tapi ketika menyelidiki itu dan kemudian baru secercah ketahuan bahwa anak-anak pejabatlah pelaku dari pemerkosaan ini, langsung timnya dihentikan. Timnya tidak boleh lagi beroperasi dan tak lama setelah itu Pak Hugengnya dipecat dari jabatan dan kemudian pensiun. Setelah pensiun, apa yang terjadi? Orang-orang baru sadar bahwa dia adalah satu-satunya pejabat tinggi kepolisian yang tidak punya mobil. Semuanya adalah demi amanah. Makanya sampai-sampai orang-orang kemudian maksa dia untuk beli mobil baru gitu. Sampai teman-temannya itu keroyokan ngasih sumbangan untuk memberikan dia mobil gitu. Karena apa? Ya ternyata sepanjang karirnya beliau tuh gak punya mobil. Dan satu hal yang penting adalah beliau, Pak Hugeng itu adalah satu-satunya Kapolri di Indonesia yang masih mengatur lalu lintas di perempatan jalan dan tanpa difoto. Tanpa difoto ya. Ingat, Kapolri tapi masih ngatur lalu lintas dan tanpa difoto. Itu tentang betapa amanahnya orang yang namanya Hugeng itu. Makanya di batu nisannya beliau itu dengan bangga hati mengatakan bahwa alhamdulillah saya telah membuktikan bahwa iman saya benar-benar santosa. Kan namanya itu adalah Hugeng Iman Santosa gitu ya. Jadi imannya tetap santosa. Jadi apa? Perbuatan amanahnya, perbuatan baik dan kejujurannya selama ini dimotivasi oleh dorongan bahwa dirinya harus amanah. Ini sebenarnya satu hal yang harus kita garis bawahi dan sekali lagi Baraya, bukan hanya 3 orang tadi yang kita sebut. Ada banyak sebenarnya tokoh-tokoh anti korupsi di Indonesia yang memegang jabatan, memegang amanah, memegang uang besar, tapi beliau tidak gelap mata. Tidak korupsi, sama sekali menolak suap, berhadapan dengan cewek juga menolaknya, berhadapan dengan mafia juga dihajar, dan sebagainya itu banyak. Baraya misalkan bisa cek Pak Muhammad Hatta, tentang betapa zuhudnya beliau gitu. Sampai ya itu sama, listriknya dimatiin gara-gara nggak sanggup bayar listrik. Itu Pak Muhammad Hatta. Kemudian kita juga mengetahui Pak Mar'i Muhammad. Itu tokoh yang luar biasa bersih. Kemudian Baharudin Lopa. Itu pejabat yang luar biasa. Baraya silahkan cek, ternyata banyak orang-orang di Indonesia yang tetap amanah, tetap konsisten, tetap idealis dalam perjuangan. Walaupun beliau memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang yang sebesar-besarnya. Dan satu hal yang harus saya garis bawahi di sini juga adalah bahwa motivasi mereka semuanya itu adalah agama. Jadi kalau saya sering membandingkan orang-orang zaman sekarang, kalau disebut ustadz, disebut ulama, disebut orang alim tuh kalau dia pakai sorban, kalau dia dalilnya banyak, kalau dia tuh punya pesantren, itu disebutnya tuh orang alim, orang soleh gitu. Sedangkan orang-orang zaman dulu merepresentasikan kesolehannya adalah dengan amanah.
Pak Hugeng itu nggak pakai sorban, Baraya. Pak Muhammad Hatta itu nggak pakai jubah. Kemudian Pak Sukami itu nggak pernah gembar-gembor saya hafalan Quran sekian, nggak pernah. Yang mereka tunjukkan itu adalah langsung kinerja di lapangan dan bahkan tidak dipublikasikan. Ini serius tidak dipublikasikan. Dia tidak menuliskan bahwa saya tuh dulu gini-gini, nggak pernah. Di foto enggak, di video enggak, dituliskannya juga enggak. Semua cerita-cerita yang barusan itu didapatkan dari orang-orang terdekatnya, yang orang-orang terdekatnya juga tetap dikasih tahu supaya jangan bilang apa-apa terkait saya. Jadi semua cerita-cerita yang mengharukan barusan itu baru diceritakan setelah orang-orang yang dimaksud itu meninggal. Pas di zamannya, mereka semua dilarang untuk menceritakan kebaikan dari tokoh-tokoh itu. Tidak ada pencitraan di situ. Tidak ada kamera dan video di situ. Tidak ada motivasi politik untuk dikasihani di situ. Sepenuhnya adalah karena saya menjabat, inilah amanah saya, maka saya terbebani oleh amanah ini seumur hidup saya. Dan saya harus menyelesaikannya demi rakyat, demi negara, demi bangsa. Semoga menginspirasi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.